Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Insyaallah pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan secara singkat mengenai bab yang kedua. Kebetulan bab yang kedua ini bab yang sangat panjang sekali, karena dalam satu bab ada 3 pembahasan: haji, zakat, sama wakaf gitu. Jadi yang seharusnya 3 bab ini disatukan di satu bab gitu. Untuk haji telah lalu Bapak membuat video, dan sekarang insya Allah kita akan membahas mengenai zakat dan wakaf insya Allah. Zakat ini merupakan salah satu ibadah yang sangat penting, makanya dia itu termasuk ke dalam rukun Islam, tepatnya rukun Islam yang ketiga gitu. Tepatnya rukun Islam yang ketiga. Secara bahasa, sebetulnya zakat itu termasuk kepada ibadah sosial ya, ibadah sosial yang mana ibadah yang berhubungan dengan sesama manusia gitu, ibadah dengan sesama manusia. Kita mulai saja. Yang pertama melalui pengertiannya. Oh iya, zakat sebagaimana kita ketahui ada 2 ya, ada zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah rutin kita kerjakan setiap tahun pada bulan Ramadan ya. Dan zakat fitrah yaitu dan zakat mal yaitu zakat yang harus dikeluarkan dari harta tertentu. Nah, yang akan kita bahas ke depannya yaitu merupakan zakat mal ya, bukan zakat fitrah gitu. Awas, yang akan kita bahas yaitu zakat mal. Secara bahasa, zakat itu artinya bisa berarti suci, tumbuh ataupun bersih gitu. Nah, namun secara istilah sengaja Bapak membuat definisi seperti yang ada di depan ini supaya dapat membedakan antara zakat, infak, dan sedekah gitu. Sedangkan secara istilah yang ada di depan ya, zakat adalah sebagian atau sejumlah harta yang wajib dikeluarkan dari harta tertentu pada waktu tertentu dan kepada pihak tertentu. Jadi nggak boleh sembarangan waktunya, nggak boleh sembarangan hartanya, nggak boleh sembarangan orang yang menerimanya. Orang yang berzakat disebut dengan muzaki. Orang yang menerima zakat dinamakan mustahik. Mustahik artinya orang yang berhak menerima. Nanti ada 8 kelompok ya. Sedangkan infak yaitu sebagian atau sejumlah harta yang dikeluarkan dari harta apa saja, tidak terikat waktu dan dapat diterima oleh siapa saja gitu. Perbedaan antara zakat dan infak, yang pertama adalah hukumnya. Kalau zakat itu hukumnya wajib, kalau infak hukumnya sunnah. Yang kedua, perbedaannya adalah zakat itu dari harta tertentu, sedangkan infak dari harta apa saja gitu ya. Jadi bisa dikatakan zakat sama infak itu masih terikat atau terbatas pada harta ya, beda nanti dengan sedekah. Bapak ulangi perbedaan yang kedua, yaitu kalau zakat dari harta tertentu, kalau infak dari harta apa saja. Contohnya gini, zakat peternakan. Zakat hewan peternakan itu cuma ada 3. Maksudnya hewan yang wajib dikeluarkan zakatnya itu cuma ada 3: kambing, sapi atau kerbau, yang ketiga unta.
Selain dari yang tiga itu tidak wajib dikeluarkan hartanya, zakatnya gitu. Cupang nggak termasuk, kucing tidak termasuk gitu. Pokoknya selain dari yang tiga tadi, kambing, sapi, kerbau, sama unta, itu tidak wajib dikeluarkan harta zakatnya gitu. Beda lagi kalau infak. Kalau infak dari binatang apa saja. Kita punya cupang 10, mau dikeluarin 1 buat infak boleh. Kita punya ayam banyak, kita punya ikan banyak. Ayam sama ikan kan tidak termasuk hewan yang wajib dijakati. Tapi kalau nanti jumlahnya banyak, hewan sama, maaf, contohnya tadi ayam sama ikan, peternakan itu ya, itu yang nanti mungkin bisa masuk di zakat perdagangan. Di zakat perdagangan gitu. Ya, jadi perbedaan yang kedua, kalau zakat dari harta tertentu, tidak semua harta wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau infak bebas dari harta apa aja. Lalu kalau zakat itu pada waktu tertentu mengeluarkannya, kalau infak terserah gitu. Misalkan zakat peternakan tadi setahun sekali, zakat pertanian setiap kali panen gitu, zakat emas dan perak setiap setahun sekali gitu. Nah, kalau infak bebas, mau tiap hari, mau tiap minggu, itu tidak terbatas waktu. Lalu ya, perbedaan yang terakhir, zakat itu dapat diterima oleh pihak tertentu. Kalau infak oleh siapa saja gitu. Dalam zakat pilihannya cuma 2. Kalau dia mampu, ya tidak mampu gitu. Dalam artian, kalau dia mengeluarkan zakat, berarti dia tidak berhak menerima zakat. Kalau dia tidak mengeluarkan zakat karena tidak mampu, berarti pilihannya yang kedua, dia menerima zakat. Jadi kalau enggak ngasih, dia menerima pilihannya gitu. Nah, dalam memberikan harta zakat itu juga nggak boleh sembarangan. Selain tadi waktunya, juga orang yang menerimanya pun nggak boleh sembarangan. Beda sama infak. Kalau infak sama siapa saja itu boleh diterima gitu. Nanti kita bahas mustahik ya, orang-orang yang bisa menerima zakat. Nah, sekarang kita masuk ke sedekah. Sedekah adalah tidak terbatas pada harta, cakupannya lebih luas daripada zakat dan infak gitu. Maksudnya tadi zakat sama infak kan masih terbatas pada harta gitu. Sedangkan sedekah cakupannya lebih luas lagi, bukan hanya pada harta tapi juga perbuatan gitu. Ya. Ada pembangunan masjid, ada yang nyumbang semen, keramik dan lain sebagainya. Saya mah nyumbang tenaga saja. Nah, gitu. Itu juga termasuk sedekah. Makanya dalam hadis banyak sekali macam-macam sedekah itu. Wa tumitu adza anitarik sedekatun. Membuang duri, membuang beling di jalan yang sekiranya dapat melukai saudaramu, itu juga termasuk sedekah. Bahkan tabassumuka fi wajhi akhika sedekatun. Senyummu kepada saudaramu itu juga termasuk sedekah gitu. Bahkan zikir juga termasuk sedekah. Fa inna bi kulli tasbihatin sedekatun, fa inna bi kulli tahlilatin sedekatun. Setiap tasbih, setiap tahlil itu juga termasuk sedekah gitu. Jadi sedekah cakupannya lebih luas, tidak terbatas pada harta, namun juga tenaga, pemikiran gitu, waktu itu juga masuk gitu. Nah, jadi Bapak harap kita bisa membedakan antara zakat, infak, dan sedekah. Kita lanjut ya. Yang selanjutnya kita bahas hikmah dari menunaikan zakat. Yang pertama, menjaga harta. Awas ya, dengan kita berzakat itu sejatinya bukan mengurangi harta, tapi malah menambah harta gitu. Bahkan menjaganya. Semakin banyak yang kita beri, semakin banyak yang kita terima gitu.
Yang kedua, hikmah dari zakat yaitu menyembuhkan penyakit gitu. Ada seorang ustaz pengen pinter, sodakoh gitu. Pengen kaya, sodakoh gitu. Ada yang kayak gitu ya. Termasuk apabila kita menderita suatu penyakit, salah satu solusinya di luar medis yaitu dengan mengeluarkan harta zakat. Itu mungkin saja kita sakit karena ada hak orang lain yang masih berada di dalam genggaman kita gitu ya, yang belum kita tunaikan. Yang ketiga, memperbanyak harta ya. Jadi Bapak ulangi, zakat itu bukan hanya mengurangi, bukan malah mengurangi harta, tapi malah menjaga dan juga memperbanyak harta gitu. Ada juga ustadz ya yang khasnya gitu, kalau kamu pengen kaya, sodakoh gitu. Ada masalah, sodakoh. Banyak hutang, sodakoh gitu. Dan yang terakhir, mensucikan jiwa gitu. Maksudnya gini, zakat itu kan cuma jumlahnya itu sangat kecil sekali ya. Zakat itu jumlahnya itu sangat kecil sekali. Artinya ketika dia tidak mau mengeluarkan zakat, itu pelitnya udah kebangetan tuh ya. Pelitnya udah kebangetan. Hatinya sudah dibutakan oleh harta yang dia miliki gitu. Dia tidak sadar harta yang dia miliki itu merupakan titipan dari Allah yang pasti suatu waktu akan dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Maka orang yang di dalam hati dan pikirannya sudah terbuai oleh harta akan menjadikan harta tersebut sebagai segala-galanya. Repot lah kalau yang udah apa-apa duit gitu. Yang selanjutnya kita bahas kriteria harta zakat ya. Harta apa? Harta yang seperti apa sih yang harus dikeluarkan zakatnya? Yang pertama, harta yang dimiliki secara sempurna gitu. Ya. Itu ada ada perkebunan tuh wajib dikeluarkan zakatnya, tapi bukan punya bapak ya, nggak perlu lah gitu. Jadi harta yang harus dikeluarkan zakatnya itu yang dimiliki secara sempurna, bukan milik orang lain atau harta yang dimiliki oleh beberapa pihak. Nah gitu, tentu yang harus mengeluarkan zakatnya semua pihak tersebut, bukan hanya satu pihak gitu. Yang kedua, harta kriteria harta zakat yaitu yang produktif dalam arti yang lebih sederhana itu yang jadi duit gitu. Dari peternakan kambing, sapi, kerbau, unta, dari pertanian, dari buah-buahan, anggur, kurma ya, apalagi nanti, terus emas, perak, itu kan semuanya bernilai uang ya, mempunyai nilai jual dan relatif harganya itu terus naik. Nah gitu. Jadi kriteria yang kedua, harta zakat itu yang produktif, yang menjadikan yang jadi duit dan cenderung trennya itu naik harganya itu. Dan yang ketiga, kriteria harta zakat adalah melebihi nisab ya. Bapak keluarin aja dulu semuanya nih. Udah. Yang ketiga, kriteria harta zakat yang melebihi nisab. Awas, nisab itu adalah batasan minimal wajib zakat. Batas minimal wajib zakat. Contoh, nisab dari zakat kambing itu adalah 40.
ya, 40. Jadi kalau kita mempunyai kambing tapi belum berjumlah 40, ya, kambing kita belum nyampe 40, maka kita belum wajib zakat gitu, ya, belum wajib zakat. Contoh selanjutnya nanti ada di zakat emas. Zakat emas yaitu sekitar kalau nggak salah nanti 85 gram. Jadi kalau kita belum kalau kita punya emas 70 gram, ya, itu belum wajib mengeluarkan zakat. Kenapa belum wajib? Karena belum mencapai nisab. Beda lagi kalau kita punya emas 200 gram, punya kambing 100, itu sudah wajib zakat. Kenapa? Karena sudah nisab, batas minimal wajib zakat. Yang kedua, selain dari harus nisab, harus melebihi batas minimal, juga harus haul, melewati haul. Haul itu artinya tepung tahun, ya, artinya sudah 1 tahun. Balik lagi ke kambing. Bapak punya kambing 50, berarti kan sudah nisab. Tapi kambing tersebut baru Bapak miliki sekitar 7 bulan, maka belum wajib zakatnya. Zakatnya kambing kan, maaf, zakatnya hewan peternakan kan setahun sekali. Nah gitu. Sedangkan ini Bapak memiliki hewan ini belum 1 tahun gitu. Jadi sudah nisab tapi belum haul, maka juga sama, belum wajib mengeluarkan zakat gitu. Yang selanjutnya, yang kelima, bahwa harta yang kita punyai atau kriteria harta zakat itu melebihi hajat gitu. Jadi penuhi dulu segala kebutuhan kita yang pokok, baru kalau ada lebihnya silahkan dikeluarkan untuk zakat gitu, ya. Kita mah bukan levelnya Abu Bakar, ya. Kalau Abu Bakar dulu berjihad bukan hanya fisik tapi juga dengan hartanya semua disumbangkan untuk perjuangan Islam gitu. Kenapa Abu Bakar berani menyumbangkan seluruh hartanya? Karena gampang, dia nanti bisa dapat lagi harta. Beliau kan pedagang yang ulung gitu, Abu Bakar itu, ya. Jadi gampang, ketika hartanya semuanya dikasihkan, nanti bisa dagang lagi, bisa untung lagi. Nah jangan sampai kita sok-sokan kayak Abu Bakar, kita sedekahkan seluruh harta kita, tidak tersisa, kita malah jadi susah, malah jadi minta-minta. Nah itu yang tidak diperbolehkan. Jadi cukupi dulu kebutuhan kita, baru nanti kalau ada lebihnya bisa dikeluarkan zakatnya gitu. Lalu yang selanjutnya, yang keenam, yang terakhir, kriteria harta zakat yaitu selamat dari hutang. Artinya kalau kita punya hutang, lunasin dulu tuh. Kita misalkan panen, ya, kita misalkan panennya itu melebihi nisab, ya, melebihi nisab. Kalau nggak salah nanti nisabnya padi itu 520 kg, ya, 5,2 kuintal. Nah kita panen 1 ton, berarti kan sudah lebih banyak tuh, sudah lebih dari sudah nisab begitu. Tapi kita juga punya hutang banyak. Nah maka sebelum membayar zakat, keuntungan yang kita punya selain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, juga terlebih dahulu harus mendahulukan untuk melunasi hutang. Nah, baru kebutuhan udah beres, hutang udah beres atau udah dicicil, ada lebihnya, baru bisa dikeluarkan zakat dari harta tersebut. Selanjutnya mengenai jenis zakat. Jenis zakat terbagi dua, ya, nanti ada yang klasik, ada yang kontemporer. Peternakan, pertanian, emas, perak, uang, fitrah, rikaz,
Terus ada yang termasuk juga zakat kontemporer, yaitu profesi, sama yang terakhir adalah persewaan kalau nggak salah. Ya, persewaan. Zakat nomor 1 sampai nomor 6, peternakan, pertanian, perdagangan, emas, perak, uang, fitrah, rikaz, itu termasuk zakat klasik. Klasik secara bahasa artinya lama ya, jadul, musik klasik, musik jadul gitu. Tapi yang dimaksud klasik di sini adalah zakat yang nomor 1 sampai nomor 6 itu sudah ada sejak periode Rasul, udah lama. Zakat peternakan, pertanian, perdagangan, emas, perak, fitrah, rikaz, itu udah dari periode Rasul udah ada. Ya. 15 abad yang lalu, 14 abad yang lalu udah ada zakat ini gitu. Tapi untuk zakat kontemporer artinya kekinian, sekitar tahun 2000-an lah, ada zakat yang baru namanya zakat profesi, ya, pekerjaan, dan juga zakat persewaan. Kita akan bahas satu-satu jenis zakat yang ada di depan, yang ada 8. Selanjutnya kita bahas mustahik zakat. Mustahik zakat, kata Bapak tadi, adalah orang yang berhak menerima zakat. Jadi tidak boleh sembarangan orang itu menerima harta zakat. Kalau orang yang tidak berhak itu malah menerima harta zakat, jelas nanti dapat dosa. Ada 8 macam mustahik zakat ya. Ada 8 mustahik zakat yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Tapi ada satu pihak, satu golongan yang sekarang sudah tidak ada ya, yaitu budak. Itu budak gitu. Ini laptopnya agak telat ini. Ada 8 pihak yang berhak menerima zakat. Yang pertama itu fuqara. Fuqara itu jama dari fakir. Nah, apa itu orang fakir? Orang fakir yaitu punya penghasilan tapi tidak cukup, ya, punya pekerjaan, punya penghasilan tapi tidak mencukupi, ya. Gajinya tidak cukup untuk dia hidup dalam 1 bulan. Misalkan gajiannya sebulan sekali gitu, ternyata gajinya tidak cukup untuk kehidupan dia 1 bulan. Nah, maka dia itu termasuk orang fakir gitu. Orang fakir. Yang kedua, orang miskin. Miskin yaitu lebih apa namanya, lebih dari orang fakir ya. Artinya kalau orang fakir masih punya penghasilan tapi tidak cukup, tapi orang miskin itu sama sekali tidak punya penghasilan gitu. Selanjutnya amilin yaitu petugas pengumpul atau pendistribusi zakat. Kalau zakat fitrah biasanya amilnya itu di DKM ya, kita setor ke masjid gitu. Nah, Pak RT, Pak Ustadz gitu yang menerima zakat kita di masjid, zakat fitrah contohnya ya, yang gampang yang tiap tahun kita lakukan. Nah, itu mereka amilin atau panitia, mereka juga berhak mendapatkan bagian dari zakat gitu. Tapi awas, jangan amilinnya malah dapat banyak, yang lain malah dapat dikit gitu.
Lalu mu'alaf artinya diharapkan atau sudah masuk Islam. Awas, yang dimaksud mu'alaf di sini yaitu seseorang yang masih non muslim tapi sudah punya ketertarikan untuk masuk Islam. Nah ya, awas, posisinya orang ini masih non muslim tapi sudah tanya-tanya sholat, tanya-tanya rukun iman, rukun Islam, sudah ada ketertarikan untuk masuk Islam. Nah maka dikasih gitu ya, kasih orang yang mu'alaf itu, orang yang diharapkan masuk Islam. Atau pengertian yang kedua ya, yang umum, yaitu orang yang sudah masuk Islam, yang tadinya non muslim jadi muslim. Nah jangankan sebelum jadi muslim, jangankan sesudah jadi muslim, kan sebelum jadi muslim pun kalau sudah ada ketertarikan, tadi Bapak bilang berhak mendapatkan zakat. Lalu ini yang kelima yang sudah tidak ada, yaitu budak atau hamba sahaya menebus diri untuk mereka gitu. Jadi dulu ini mah seiring dengan perkembangan zaman, sekarang perbudakan manusia itu sudah tidak ada lagi, perdagang jual beli manusia gitu. Karena dulu ketika budak masih ada, maka uang zakat tersebut dipergunakan untuk menebus diri untuk merdeka gitu. Jadi kalau mau merdeka si budak tersebut harus bayar dulu uang tebusan ke tuannya. Belum sini maaf. Yang keenam, orang yang berhutang atau gorimin, orang hutang yang, awas, hutangnya itu hutang penyambung hidup. Saya punya hutang nih, kemarin ngambil rumah tuh, kemarin ngambil mobil. Nah itu mah hutang yang seperti itu mah orangnya tidak berhak menerima zakat. Tapi orang yang berhutang kebutuhan pokok, orang yang utang ke warung beras, minyak, telur, gula, itu garam, itu kan untuk menyambung hidup. Nah orang yang berhutang kebutuhan pokok itu, maka dia juga berhak mendapatkan zakat. Lalu sabilillah, orang yang sedang perang fisik membela agama Allah ya. Sekarang di Indonesia nggak ada, di Indonesia itu negara damai. Paling yang perang-perang itu sekarang yang masih ramai itu di Timur Tengah ya, masih banyak tuh. Nah kalau mau ke sana ya, kalau mau perang, di Indonesia lagi damai. Itu juga belum tentu fisabilillah atau karena di jalan Allah atau karena jalan yang lain, belum tentu juga, belum pasti itu juga. Lalu yang terakhir, yang kedelapan, Ibnu Sabil, orang yang sedang dalam perjalanan kehabisan bekal gitu, dari Palembang mau ke Surabaya terdampar di Cilengsi gitu, gak bisa ngelanjutin perjalanan karena kehabisan bekal. Nah dia juga berhak mendapatkan harta zakat tersebut gitu. Atau ayat 60 ini menjelaskan mengenai golongan atau pihak-pihak yang berhak menerima zakat tadi ya, mustahik zakat gitu. Yang secara rincinya tadi kita sudah bahas barusan. Cuma yang menarik di sini adalah tadi di awal Bapak jelaskan bahwasannya sodako itu lebih luas cakupannya daripada zakat sama infak gitu. Jadi zakat sama infak termasuk sodako gitu. Nah ternyata dalam ayatnya pun atau ayat 60 di sini disebutkan sodako bukan zakat. Innamas sodaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina wa 'alaiha mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Di ayatnya ini disebut innamas sodaqatu, sesungguhnya sodako itu lil fuqara'i, hanya untuk orang fakir dan seterusnya. Tapi yang dimaksud sodako di sini yaitu zakat. Lihat terjemahnya tuh, sesungguhnya zakat itu gitu. Jadi jelas walaupun di sini disebutkan sodako, tapi yang dimaksud adalah zakat. Makanya sodako lebih luas tadi kata Bapak cakupannya daripada zakat, atau zakat dan infak termasuk sodako gitu. Kita mulai yang pertama, membahas mengenai nisab dan haul ya, satu persatu. Yang pertama zakat ternak zakat gitu.
Hewan yang wajib dikeluarkan zakatnya itu ada 3. Yang pertama unta, yang kedua sapi atau kerbau ya, dan yang ketiga itu adalah kambing. Ini lama banget munculnya nih PPT-nya, mohon maaf. Ya, kambing tuh. Sekarang nisabnya, nisab itu tadi batas minimal wajib zakat ya. Jadi selain hewan yang 3 ini tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Misalkan untuk nisabnya unta, nisabnya unta adalah 5. Jadi kalau kita punya 4 ekor unta, walaupun sudah 10 tahun kita punya 4 ekor unta, itu tidak wajib zakat. Kenapa? Karena belum nisab. Tapi kalau kita sudah punya 5 ekor unta, maka sudah wajib dikeluarkan zakatnya setahun sekali. Berapa zakatnya kalau punya 5 sampai 9 unta? 1 ekor syah. 1 ekor syah yaitu 1 kambing betina. Bayangkan kita punya 5 unta yang begitu gede-gede unta itu ya, kita punya 5 unta, tiap tahun zakatnya itu hanya 1 ekor kambing. Dan begitu juga seterusnya, kalau kita punya 10 sampai 14 ekor unta, maka setiap tahun kita wajib mengeluarkan 2 ekor syah. Kalau kita punya 14 unta, tiap tahun kita cuma harus mengeluarkan 2 ekor kambing. Kalau kita punya 25 sampai 35 unta, maka tiap tahun kita harus mengeluarkan 1 bintu mahad. Bintu mahad yaitu unta betina genap berusia 1 tahun masuk tahun kedua. Bayangkan tuh, kalau kita punya 30 unta, tiap tahun cuma harus dikeluarkan 1 unta. Itu juga unta yang masih kecil, unta yang 2 tahun jalan. Ya, tinggal dibaca, gampang ini. Kalau kita punya 100 ekor unta, maka kita harus mengeluarkan 3 hikoh. Hikoh yaitu unta betina, lihat di samping, unta betina yang genap berusia 3 tahun masuk tahun ketiga. Bayangkan kita punya 100 unta, zakatnya cuma 3 ekor, itu juga tiap tahun. Makanya tadi Bapak bilang zakat itu sangat murah. Makanya keterlaluan sekali orang yang tidak mengeluarkan zakatnya. Nanti bisa di screenshot ya sama kalian ini tabel ini. Nah, yang kedua, nisabnya sapi dan kerbau. Nisabnya sapi dan kerbau, maaf, aduh, kelewatan lagi. Itu 30. Jadi kalau kita punya sapi 25, walaupun sudah punya beberapa tahun, itu belum wajib zakat. Kenapa? Belum nisab gitu. Kalau kita punya 35 sapi, maka setiap tahun hanya wajib mengeluarkan 1 ekor tabi. 1 ekor tabi adalah sapi betina atau jantan yang sudah genap berusia 1 tahun atau masuk tahun kedua gitu. Bayangkan, dari 30 sapi, 35 sapi yang wajib kita keluarkan cuma 1, itu juga tiap tahun. Sangat murah sekali itu zakat. Bapak cepetin, kalau kita punya 100 ekor sapi, maka yang wajib dikeluarkan itu cuma 3. Yang pertama, hanya 3 ekor. 1 ekor musinah dan 2 ekor tabi. 1 sapi betina yang sudah genap berusia 2 tahun masuk tahun ketiga, dan 2 sapi betina atau jantan yang sudah genap berusia 1 tahun masuk tahun kedua. Murah sekali gitu. Yang terakhir, kambing. Kambing nisabnya lebih besar lagi, yaitu sekitar 40. Ya, jadi kalau kita punya kambing 30 itu belum wajib zakat. Kenapa? Belum nisab. Bayangkan kalau kita punya 40 sampai 100. Jadi kalau kita punya 100 ekor kambing, tiap tahun itu hanya wajib mengeluarkan 1 ekor kambing betina saja. Murah nggak? Murah sekali zakat itu. Kalau kita punya 500 kambing, bayangkan. Kalau kita punya 500 kambing, maka kita hanya mengeluarkan 5 ekor kambing betina setiap tahun. 5 ekor dari 500. Sangat murah sekali yang namanya zakat. Itu zakat ternak ya, cuma 3.
apa namanya tadi, kambing, sapi, kerbau, sama unta. Sekarang kita masuk ke zakat yang kedua, yaitu zakat lama. Zakat tanaman atau zakat pertanian ya. Zakat tanaman ada dari jenis biji-bijian atau buah-buahan, kita buka dulu PPT-nya. Mohon maaf lama ya. Ada jenisnya, ada dari jenis buah dan ada dari jenis butir. Yang dari jenis buah ada 3: anggur, kurma, sama kismis ya. Anggur sering banyaklah di kita juga. Kurma juga bentar lagi bulan puasa, Bapak yakin sering kalian ya, sering mencoba. Kismis, kalau ada orang yang sudah haji atau umroh suka buah kismis biasanya tuh, yang segar-segar asem tuh. Ada juga dari jenis butir, yaitu padi, gandum, jelai, beras ya, padi tadi yang mau bilang. Lalu satu lagi jagung kalau nggak salah. Ya, jagung. Nisabnya itu 250 kg. Waktunya itu tiap kali panen. Zakatnya itu adalah berapa? Oh ya, ada 2. Kalau dia diairi, ada biaya pengairan, maka zakatnya itu adalah lebih kecil, 5%. Tapi kalau tidak mengeluarkan biaya pengairan, maka zakatnya itu lebih besar, sekitar 10%. Aduh, lama sekali ini. Nah, udah. Dari jenisnya ada buah, ada anggur, kurma, kismis, anggur. Jadi jeruk, alpukat, semangka dan lain sebagainya itu, aduh, kelewatan lagi. Jadi buah, anggur, kurma, kismis cuma 3. Jadi selain buah tersebut seperti jeruk ya, apel, semangka, salak itu tidak masuk kepada zakat pertanian atau iya ya, atau zakat perkebunan. Makanya tadi Bapak bilang di awal, tidak semua harta wajib dikeluarkan zakatnya gitu. Tapi kalau kita punya jeruk banyak, semangka banyak gitu, punya toko buah-buahan, mungkin saja nanti zakatnya bisa kena di zakat perdagangan, bukan dari zakat pertanian. Dari jenis butir ada gandum, jelai. Jelai juga bisa dilihat nanti di Google ya, di kita juga jarang jelai itu bentuknya dan bagaimana, silakan nanti lihat di Google jelai. Beras dan jagung gitu. Nisabnya semuanya ya, baik itu anggur sampai jagung, itu nisabnya itu 520 kg atau 5,2 kuintal ya. 1 kuintal kan 100 kg. Waktunya kapan? Tiap kali panen. Kalau setahun panennya 3 kali ya 3 kali juga zakat. Kalau 2 kali ya 2 kali zakat gitu. Zakatnya berapa?
5% kalau diairi, 10% atau kalau tidak diairi. Kan maksudnya begini, ada lahan, ada sawah yang airnya itu harus ngambil dari tempat yang jauh, sehingga si petani mengeluarkan biaya lebih untuk pengadaan air. Nah, kalau seperti itu, kalau si petani mengeluarkan biaya lebih untuk pengadaan air, maka zakatnya lebih kecil, yaitu 5%. Tapi kalau suatu lahan ladang sawah, irigasinya lancar gitu ya, airnya lancar terus, artinya si petani tidak mengeluarkan biaya pengairan, maka zakatnya lebih besar, yaitu 10%. Gitu. Contoh, Bapak panen menghasilkan 1 ton. 1 ton kan 10 kuintal ya, atau 1000 apa? 1000 kilogram. Berapa Bapak panen beras 1 ton atau 1000 kilogram atau 10 kuintal? Berapa zakat yang harus Bapak keluarkan gitu? Kalau tidak mengeluarkan biaya pengairan, artinya zakatnya itu 10%. Maka kita cari saja 10% dari apa namanya, 10% dari 1 ton berapa gitu. Kalkulator mana nih ya? Cuma 100 kg ya. Jadi kalau Bapak panen 1 ton atau 10 kuintal, 1000 apa namanya, 1000 kg, maka zakat yang harus Bapak keluarkan itu cuma 10%-nya atau 100 kg dari 1000 gitu. Kalau Bapak mengeluarkan biaya pengairan, maka zakatnya lebih kecil, 5%. Jadi kalau Bapak panen 1 ton 1000 kg, maka yang Bapak wajib keluarkan cuma 50 kg saja. Itu contohnya ya. Yang ketiga, kita masuk ke zakat emas kalau nggak salah tadi ya. Astagfirullah. Zakat emas sama perak syaratnya Bapak buka aja dulu ya dulunya. Syarat emas dan perak yang wajib dijakati yaitu yang tidak dipakai sebagai perhiasan. Ya, istri Bapak punya emas 1 kilo, dipakai semuanya tuh, nyampe jalannya miring gitu. Emas yang 1 kilo tersebut itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Kenapa? Karena dipakai tiap hari sebagai aksesoris gitu. Tapi kalau beda lagi, kalau emasnya itu disimpan buat aset, kan banyak yang invest di emas ya. Bapak punya emas 1 kilo disimpan itu buat aset, buat investasi. Nanti kalau harganya naik Bapak jual lagi. Nah, kalau niatnya seperti itu, kalau emasnya itu disimpan atau tidak dipakai sebagai perhiasan, maka baru dia itu kena wajib zakat.
Berapa nisabnya? Kalau emas itu 85 gram emas, kalau perak itu 595 gram perak gitu ya. Satu kilo itu kan 1000 gram ya. Kapan dikeluarkannya? Setiap tahun sekali, tahun kemarin ya gitu. Tuh kan lewat lagi, nanti majunya susah lagi. Mohon maaf ya, mohon maaf. Nah, waktunya kapan? Setahun sekali, atau tepatnya tiap tahun komaria, tapi tetap setahun sekali ya. Sama dengan tadi zakat peternakan juga setahun sekali. Zakat pertanian tadi setiap kali panen gitu. Zakatnya berapa yang wajib dikeluarkan? Sekitar 2,5% gitu. Bapak punya emas 100 kg, Bapak simpan sebagai investasi ya, 100 gram. Bapak simpan baru 10 bulan, wajib zakat nggak? Enggak. Kenapa? Walaupun sudah nisab tapi belum haul gitu. Beda lagi kalau emasnya Bapak simpan sudah 15 bulan, berarti kan sudah nisab, sudah haul gitu ya. Gini, Bapak punya emas 100 gram, per gramnya itu adalah 500.000 katakanlah ya, 500.000. Jadi kalau diuangkan sekitar 50 juta ya. Emas yang 100 gram tersebut yang Bapak pegang itu kalau diuangkan, kalau 1 gramnya itu 500.000, itu totalnya itu jumlahnya itu 50 juta gitu. Nah, berapa persen yang harus Bapak keluarkan? 2,5%. Jadi cari 2,5% dari 50 juta. Berapa? Ya, sekitar 1.200.000, maaf, bentar, 1 juta tadi 50 juta, maaf bentar ya. Satu persennya itu 500.000, berarti kalau 2,5% yaitu 1.250.000 ya, sekitar segitu. Jadi bayangkan, dari perhiasan senilai 50 juta yang kita simpan sebagai aset, kita hanya perlu mengeluarkan 1.250.000 setiap tahun, setahun sekali, 2,5%. Itu contohnya ya, contoh dari emas dan perak. Lalu kita ke zakat yang keempat, yaitu zakat perdagangan. Kita buka aja dulu semuanya. Jadi kita harus tahu dulu
Yang keempat sekarang zakat perdagangan, harus tahu dulu nilai barang yang diperdagangkan gitu. Nilai barang yang ada di toko misalkan dengan nilai yang barang yang ada di gudang itu berapa. Nisabnya itu sama dengan emas tadi, gampang, 85 gram. Kalau harga emas sekarang 50.000, maka 500.000 ya, maka 85 gram itu sama dengan nilainya itu 42.500.000 gitu. Zakatnya berapa? Sama 2,5%. Kapan dikeluarkan? Setahun sekali. Kata Bapak tadi, ikan sama ayam tidak termasuk ke dalam zakat perdagangan ya, maaf, tidak masuk ke zakat peternakan ya, tapi mungkin masuk ke dalam zakat perdagangan. Maksudnya gini, kalau kita jualan ayam atau ikan gitu, ternyata setelah kita kalkulasi, hitung aset yang kita punya dari peternakan ayam atau ikan yang kita pelihara, itu semuanya 100 juta gitu. Nah, ayam dan ikan tidak masuk ke zakat peternakan, tapi masuk ke zakat perdagangan. Kenapa? Karena nilai yang diperjualbelikan lebih dari senilai 85 gram. Kalau taruhlah sekarang 1 gramnya itu 500.000, berarti kalau 85 gram itu Bapak ulangi 42.500.000. Misalkan Bapak punya peternakan ayam, nilainya 100 juta gitu. Maka jelas setiap tahun berapa yang harus Bapak keluarkan? Hanya 2,5 juta saja. 2,5 juta saja ya gitu. Gampang menghitungnya, gampang. Kalau Bapak punya toko buah-buahan, toko jeruk gitu. Tadi kan jeruk nggak masuk ke dalam pertanian ya. Bapak punya toko jeruk, khusus jeruk pokoknya gitu. Kalau Bapak kalkulasikan aset yang Bapak punya gitu, barang dan stok yang Bapak punya itu senilai 50 juta. Berapa yang harus Bapak keluarkan zakatnya? Ya tadi sekitar 1.250.000 per tahun gitu. Jadi harus dihitung dulu nilai barang yang diperdagangkan. Nisabnya tadi 85 gram, dikeluarkan setiap tahun, zakatnya 2,5%. Zakat perdagangan yang keempat. Sekarang yang terakhir dari zakat klasik, yaitu zakat rikaz. Rikaz itu adalah barang temuan, maaf bentar ya, definisi. Barang rikaz adalah penemuan barang berharga peninggalan orang kafir masa lalu. Awas, harus dibedakan antara luqotoh sama rikaz. Kita nemu HP di kelas ya, nemu HP di kelas atau nemu perhiasan, itu namanya luqotoh, bukan rikaz gitu. Kita lagi jalan-jalan ke bangunan tua Belanda atau ke jalan-jalan misalkan lewat ke kuburan Cina, kita kesandung, ternyata emas tuh 1 kilo tuh yang membuat kita terjatuh. Nah itu baru rikaz, itu tuh baru rikaz gitu ya. Kalau luqotoh, barang temuan tadi yang di kelas, yang Bapak contohkan tadi, nemu handphone di kelas, itu harus diiklankan selama 1 tahun. Baru setelah 1 tahun gak ada yang ngaku, kita iklankan, baru bisa kita miliki. Nemu cincin emas di kelas, jangan diam-diam baik gitu. Harus diiklankan, ini siapa nih yang punya nih. Itu juga diiklankannya selama 1 tahun.
Jadi jangan macam-macam, nemu barang berharga jual, nemu barang jual gitu. Harus nunggu dulu 1 tahun gitu. Sekarang kita balik lagi ke rikas. Rikas yaitu barang temuan peninggalan orang kafir masa lalu. Kita lagi jalan ke makam Cina, kita jatuh, ternyata yang bikin jatuh, bikin kita sandung itu emas batangan ya, 1 kilo lagi, enggak tanggung-tanggung. Masuk nisabnya berapa? Sama dengan emas 85 gram. Waktunya kapan? Kalau tadi ada yang tiap tahun, tiap kali panen. Nah, kalau rikas ini cuma sekali saja, sekali dikeluarkan saja, yaitu ketika pas pertama kali ditemukan. Makanya zakatnya gede, berapa? 20% ya. Kalau yang kita temukan emas itu 1 kilo, 1 kilo kan tadi 1000 gram ya, maka yang harus kita keluarkan itu sekitar 200 gram, gede ya. Dari 1000 gram yang harus kita keluarkan yaitu 200 gram. Kalau harga 1 gramnya itu 500.000, maka yang harus kita keluarkan adalah sebesar 100 juta gitu. Karena nilai barangnya itu 500 juta gitu ya. Emas 1 kilo harganya 500 juta. Karena itu rikas, dipotong 20%. Jadi dari 500 juta yang harus kita keluarkan cuma 100 juta saja, atau 20%-nya gitu. 20%-nya. Kalau kita menemukan emas rikas, barang peninggalan orang kafir 100 gram ya, contohnya tadi, maka yang harus kita keluarkan itu cuma 20 gramnya saja, 20%-nya saja gitu. Berapa 20 dikali 500? Sekitar 10 juta gitu ya, sekitar 10 juta. Dari 50 juta yang harus dikeluarkan itu 10 juta kalau 100 gram, karena nisabnya tadi 85 gram. Yang terakhir, zakat profesi ya. Zakat profesi itu zakat pekerjaan. Yang ini, zakat ini termasuk zakat kontemporer ya, yang baru. Zakat profesi ini masih ikhtilaf, artinya masih ada yang pro kontra ya, masih menjadi polemik. Ada yang mewajibkan, ada juga yang tidak mewajibkan. Ikhtilaf kenapa wajib? Karena orang kaya itu banyak hartanya dan wajib zakat gitu. Kenapa tidak wajib? Karena tidak ada nasnya, tidak ada dalilnya harus mengeluarkan zakat dari profesi atau pekerjaan. Ulamanya siapa yang dibalik dua pendapat ini? Yang berpendapat wajib yaitu adalah Imam Al-Qardawi, orang Mesir. Kalau nggak salah masih ada sekarang juga, Yusuf Qardawi. Kalau yang tidak mewajibkan, alasannya itu karena tidak ada dalilnya, yaitu Wahbah Az-Zuhaili. Kedua-duanya ulama yang masyhur ya. Nah, sekarang cara perhitungannya zakat profesi yaitu seperti tadi zakat, kalau nggak salah seperti zakat pertanian ya, pertanian. Kalau tadi perdagangan itu seperti zakat emas ya, rikas seperti zakat emas 85 gram. Nah, kalau profesi ini seperti zakat pertanian. Kita lihat dulu nih, kita buka dulu slide-nya.
Yang pertama, gaji harus kita bagi dua dulu. Ada yang kategori kotor langsung bayar, ada juga yang kategorinya bersih, artinya sisa kebutuhan pokok gitu. Gaji kita sekitar 10 juta gitu, itu masih kotor, ternyata sisanya cuma 3 juta dari 10 juta itu, karena kebutuhan setiap bulan kita 7 juta misalkan gitu. Jadi yang bersihnya itu cuma 3 juta, yang kotornya itu tadi 10 juta. Nisabnya berapa minimal wajib zakat? Yaitu 520 kg gabah gitu. Gabah ya, awas, bukan beras. Kapan waktu mengeluarkan zakatnya? Waktu menerima gaji, berarti tiap bulan. Zakatnya berapa? 2,5% gitu. Kalau kita harga gabah misalkan harga gabah taruhlah 1 kilogramnya itu 10.000 ya, maka 520 kali 10.000 itu 5.200.000 gitu. Awas, menurut zakat profesi, orang yang punya gaji setara 520 kg gabah atau senilai misalkan 5.200.000, maka dia sudah wajib mengeluarkan zakat profesi gitu. Berapa zakatnya tadi? 2,5%. 2,5% dari 5.200.000 ya, adalah 100 berapa tadi ya? Bentar. 20 dikali jadi 1%-nya itu 52.000. Sekitar 130.000 gitu ya. Bapak ulangi, jadi kalau kita punya gaji tadi 5.200.000, maka setiap bulan kita wajib mengeluarkan zakat cuma 130.000. Kalau kita gajinya 10 juta misalkan tadi 10 juta, berarti udah nisab ya. 10 juta udah nisab. Kita cari berarti setiap bulan kita wajib mengeluarkan sekitar 250.000 gitu. Kalau gajinya tadi 10 juta, murah ya. Dan yang terakhir mengenai apa namanya, wakaf, insya Allah minggu depan Bapak sambung lagi ya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.